Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman dari himpunan mahasiswa, lalu guru-guru juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing session pada hari ini. Disebut sharing session, jadi silakan kalau nanti ada informasi yang terbaru, terupdate yang ingin guru-guru sampaikan atau teman-teman sampaikan di sini. Di sini saya membawakan webinar topiknya bioengineering, mengenal percabangan ilmu bioengineering melalui informatika medis. Jadi saya nanti akan banyak menggali informatika medisnya. Sebelumnya, tujuan dan sasaran dari webinar kali ini, saya berharap peserta setelah mengikuti webinar ini memiliki wawasan pengertian mengenai bioengineering itu apa, biomedical engineering itu apa, informatika medis, lalu telehealth, serta mampu membedakannya. Satu sama lain itu perbedaannya apa. Kemudian peserta juga mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan pendekatan bidang informatika medis. Sasarannya, setelah ini peserta memiliki rencana ke depan, apakah itu untuk topik skripsi ataupun tugas di bidang ini. Peserta juga setelah webinar ini diharapkan mempunyai wawasan karir. Kita tahu ya ada holding BUMN yang dibentuk oleh Kementerian BUMN, yaitu Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma. Ini salah satu wawasan karir juga buat peserta apabila peserta memang berminat berkarir di bidang kesehatan. Lalu ada pembentukan holding rumah sakit dari perusahaan BUMN sebanyak 70 rumah sakit, PT Indonesia Healthcare Corporation. Ini juga jadi salah satu peluang karir buat teman-teman yang emang mau berkarir di bidang kesehatan, selain juga pada sektor-sektor swasta maupun entrepreneurship yang masih terbuka. Lalu ini hemisfer diagram mengenai kedudukan dari keilmuan masing-masing. Bioengineering, biomedical engineering, informatika medis, dan telehealth itu kedudukannya di dalam diagram hemisfer seperti ini. Jadi lingkup luarnya atau mangkok besarnya itu di bioengineering. Bioengineering sendiri pengertiannya perekayasaan di bidang biologi dan kedokteran. Fokusnya pada desain dan analisa sistem biologi menggunakan teknologi. Jadi bioengineering itu lebih generalnya. Lalu yang lebih khusus ke medical itu di biomedical engineering. Jadi sesuai namanya ya, biomedical, dia fokusnya pada medical, peningkatan kesehatan manusia dan sistem kesehatan. Saya beri contoh masing-masing penerapan bioengineering dan biomedical engineering, supaya peserta makin paham perbedaannya. Jadi ada revolusi lab grown meat, bagaimana meat itu tidak lagi diproduksi melalui peternakan, tapi melalui stem cell di dalam laboratorium. Teknologi yang digunakan dasarnya teknologi stem cell. Jadi dengan solusi bioengineering di bidang peternakan ini akan mengurangi efek rumah kaca ya dari peternakan dan juga keterbatasan lahan untuk peternakan. Hasil yang dicapai melalui daging yang dibuat di laboratorium ini identik dengan daging yang konvensional. Nah, ini salah satu contoh dari penerapan bioengineering dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Lalu kalau biomedical engineering itu seperti apa yang khusus untuk engineering di bidang medical? Nah, tahun 2020 UI membuat suatu ventilator ya, diberi nama Conven 20. Ini ventilator ini alat bantu pernapasan untuk pasien COVID. Diciptakan oleh UI ventilator yang tipenya tipe transport. Jadi dia mobile, bisa dipindah-pindahkan, dimasukkan ke dalam ambulan supaya memudahkan pasien menggunakan ventilator di dalam ambulan. Dan diciptakan di tahun 2020 ketika COVID tuh lagi tinggi-tingginya, sehingga ini cukup membantu penyediaan alat ventilator. Ini dibuat di Prodi Teknologi Biomedis, prodi saya kuliah S2, dan sudah mendapatkan izin edar, sehingga bisa diperjualbelikan secara bebas. Nah, ini untuk biomedical engineering seperti itu. Saya fokuskan saja langsung ke informatika medis. Nah, informatika medis itu merupakan subbab atau subbagian dari biomedical engineering. Biomedical engineering itu punya 3 cabang.
Ada clinical engineering, instrumentasi, dan informatika medis. Yang tadi itu salah satu contoh instrumentasi. Nah, untuk yang informatika medis itu seperti apa? Kita lihat contohnya. Ya, jadi informatika medis adalah rumpun informatika yang diterapkan di medis. Jadi dia menggabungkan informatika dengan medis. Ini contohnya di Laboratorium Information System atau LIS. Jadi sistem informasi untuk laboratorium. Dia menggabungkan alat-alat laboratorium berbagai merek, berbagai fungsi agar saling berkomunikasi satu sama lain. Sehingga hasil pemeriksaan lab, baik itu pemeriksaan hematologi, pemeriksaan golongan darah, itu bisa langsung dibaca dalam satu sistem informasi. Dan dokter bisa mengaksesnya secara jarak jauh, secara online. Sehingga hasil pemeriksaan laboratorium itu tidak perlu lagi secara manual, harus diambil ke lab, gitu, tapi bisa diakses oleh dokter secara jarak jauh. Itu sistem informasi laboratorium atau LAS. Saat ini penerapannya belum begitu banyak, tapi sudah mulai beberapa laboratorium besar menerapkan LAS di sistem manajemennya. Seperti itu untuk informatika medis. Lalu telehealth. Telehealth ini bagian dari informatika medis, jadi sub bagiannya dan hemisfer intinya dari bioengineering. Nah, telehealth ini sering kita kenal sebagai telemedicine. Kita lihat contoh implementasi dari telemedicine. Sebenarnya seperti kita menggunakan telekonferensi sekarang ya, teknologinya sama, hanya ini digunakan untuk konsultasi dokter pasien. Konsepnya jarak jauh, jadi antara pasien dengan dokter mereka berada di tempat yang jauh, gitu, tidak berada di satu tempat. Platformnya platform telekonferensi seperti yang kita gunakan sekarang. Teman-teman bisa sih kalau mau ide skripsi mengangkat tentang telekonferensi, ini teman-teman modifikasi gitu sehingga ada transaksi prescription-nya untuk persepan di dalam satu platform yang sama. Jadi seperti ini contoh untuk telehealth atau telemedicine yang kita kenal. Saya ingin fokus di hemisfer yang sebelah kanan ini, karena ini ada korelasinya sama kita, Prodi Informatika. Jadi saya akan langsung mendefinisikan telehealth atau telemedicine. Ya. Jadi intinya itu penggunaan teknologi telekomunikasi. Ini yang menjadi titik beratnya di teknologi telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Nah, pertama kali itu diciptakan di Amerika tahun 1989 melalui perusahaan Medphone. Dia konsultasi medis berbasis telepon kabel pada awalnya. Lalu kemudian setahun kemudian di 1990 itu bergerak ke versi selulernya, MD Phone, diterapkan di 12 rumah sakit di Amerika Serikat. Jadi teknologi yang pertama menggunakan telemedicine itu Amerika Serikat. Lalu kalau implementasinya di Indonesia, kira-kira konsepnya seperti apa? Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, terpencil, terluar, terisolasi. Bagaimana rumah sakit di daerah-daerah yang terpencil, terluar, terisolasi itu bisa mendapatkan referral atau rujukan dari dokter spesialis ataupun subspesialis yang ada di rumah sakit pengampu atau di pusat. Ini kalau dengan cara konvensional, pasien harus datang gitu ya, makan biaya, butuh waktu, sehingga referral atau kunjungan pasien itu menjadi tidak optimal ya. Referral system dari dokter spesialis bisa saja terlambat karena pasien berada di rumah sakit yang terpencil, terluar, dan terisolasi. Lalu bagaimana solusi telemedicine bisa mengatasi masalah ini? Itu kita bisa gunakan teleradiologi misalnya, contoh pada radiologi ya. Studi kasus radiologi kita pakai teleradiologi. Kalau pada EKG kita namakan tele-EKG. Kalau pada EEG kita namakan tele-EEG. Jadi teknologi dasarnya teknologi telemedicine. Nah, seperti contoh di sini ada rumah sakit di daerah timur ya, di daerah Papua, dia punya citra image radiologi, CT scan toraks. Ingin dikonsultasikan atau di-referral atau dirujuk ke dokter spesialis ataupun subspesialis dari rumah sakit yang ada di pusat atau rumah sakit pengampu. Mereka melakukan telemedicine dengan teknik atau tipe teknologi store and forward, di mana image radiologi itu di-store
dan kemudian di-forward kepada rumah sakit pengampu, sehingga dokter spesialis ataupun subspesialis yang ada di rumah sakit pengampu bisa melakukan pembacaan atau diagnosis terhadap citra atau image pasien CT. Nah, ini yang disolusikan daripada pasien harus datang secara manual, memakan waktu dan biaya. Nah, ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah, masih ada masalah sampai saat ini, masalah bandwidth dari perangkat digital. Jadi ini perlu teman-teman secara teknis ini awareness juga bahwa masalahnya saat ini masih ada, yaitu di bandwidth VPN dari yang digunakan. Memang kita tahu backbone-nya tuh dari bawah laut ya untuk perangkatnya teknologi telekomunikasi. Sementara ada yang lebih bagus seperti dari satelit gitu ya, telekomunikasi satelit, tapi itu biayanya mahal sehingga tidak menjadi solusi dari yang ingin memangkas biaya tadi. Karena telekomunikasi satelit itu cenderung berbiaya mahal. Terus kemudian ada juga perlu awareness tentang pixel loss. Jadi apabila terjadi pixel loss di image radiologi, yang mana image radiologi itu sangat detail ya, pixel loss itu mengakibatkan image radiologi menjadi gambarnya hitam. Gambar yang hitam di image radiologi itu bisa diinterpretasikan sebagai patologi oleh dokter. Sementara sebetulnya tidak terjadi patologi di organ itu. Nah, ini bisa berakibat fatal. Nah, ini perlu jadi awareness buat teman-teman, memastikan secara teknis bandwidth itu cukup, pixel loss itu sangat minim, lalu kesepakatan dari terjadinya masalah itu adalah di pihak mana, di pihak dari technical atau non technical, itu perlu adanya kesepakatan sebelum kita melakukan telemedicine. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan aspek teknisnya di sini, antara lain kecepatan bandwidth. Ini selaku orang teknik ya, mesti mengukur ini dan memastikan bahwa komunikasinya tidak terputus-putus, kemudian berbiaya murah. Memang ada bandwidth-bandwidth yang disediakan, tapi biayanya tinggi. Gitu. Itu juga perlu teman-teman jadikan pertimbangan. Lalu pixel loss itu harus rendah, karena terkait citra atau image kesehatan gitu ya, citra kesehatan di radiologi maupun EEG ataupun EKG itu sangat sangat sensitif gitu. Lalu variabilitas perangkat ini maksudnya ketika image atau citra itu diambil menggunakan alat kesehatan merek A, itu harusnya juga bisa teman-teman jembatani atau technical itu dibaca di perangkat merek B, tipe B gitu. Jadi varietas perangkatnya bisa luas. Lalu aspek non teknis, masalah legalitas bahwa teman-teman dalam bekerja dengan rumpun ilmu yang lain harus dilindungi oleh legalitas. Lalu juga aspek pembiayaan juga perlu dapat pertimbangan. Oleh karena itu perlu ada SDM informatika medis yang menguasai aspek informatika dan medis. Perlu teman-teman menguasai aspek medisnya juga selain informatikanya. Ini dalam rancangan roadmap telemedicine di Kementerian Kesehatan, itu aspek SDM yang seperti apa itu masih dirancang. Jadi memang kita kebutuhan akan informatika medis itu kebutuhan SDM-nya masih terbuka, sehingga peluang teman-teman kalau ingin berkecimpung di bidang ini tuh persaingannya masih tidak ketat gitu. Nah, ini mungkin yang teman-teman juga sudah sering pakai ya, ada di HP-nya masing-masing. Ini salah satu implementasi dari telemedicine atau telehealth, yaitu pada sistem telekonsultasi menggunakan video teleconference atau menggunakan phone. Nah, ini real-time telemedicine, termasuk teknologi real-time telemedicine. Lalu ini juga salah satu implementasi telemedicine di bidang remote monitoring. Jadi pasien dengan keharusan minum obat yang teratur dan rutin itu dimonitoring oleh dokter melalui patch atau band-aid gitu ya, ada stikernya gitu, dia ada RFID-nya, sehingga kalau dia minum obat, pasien minum obat itu akan terrecord. Ada sistem informasi yang merecord kegiatan pasien minum obat di jam berapa, tanggal berapa, terus di hari berikutnya minum obat 2 kali di jam berapa, dan rentang waktu dia minum obatnya juga terrecord, hingga dia tidak minum obat juga terrecord. Jadi ini untuk remote patient monitoring kepada pasien-pasien yang harus minum obat gitu secara rutin dan harus di bawah pengawasan dokter. Nah, dari pasiennya sendiri akan mendapatkan sistem reminder untuk SMS gateway
penerimaan pasien untuk tidak telat minum obat. Nah, ini teman-teman kalau mau jurnalnya ini ada wireless detection of drug intake for monitoring treatment. Ini teknologi telemedicine di remote patient monitoring. Peluang dan tantangan. Jadi teman-teman, peluang dan tantangan di industri kesehatan, apalagi ya pandemi COVID seperti ini, itu industri kesehatan masih mencetak pertumbuhan positif, dikala industri yang lain itu sudah tidak mencetak pertumbuhan ataupun malah minus. Lalu di revolusi industri 4.0 ini yang paling masif itu terjadi di e-commerce, banking and finance, serta education. Di industri healthcare itu belum banyak terjadi, sehingga teman-teman masih punya peluang. SDM yang mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan, pendekatan bidang informatika medis juga belum banyak tersedia. Tantangannya balik lagi ke infrastruktur, yaitu backbone untuk revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan harus reliable, terkait sarana dan prasarana. Lalu di bidang kesehatan ada juga profesi dari rumpun ilmu lain yang lebih dominan cenderungnya, gitu. Itu juga menjadi tantangan buat teman-teman yang ingin berkecimpung di bidang ini. Kemudian juga ada regulasi yang belum baik ya, dari segi pembiayaan, asuransi, maupun perlindungan hukum bagi profesi. Tapi ini balik lagi menjadi peluang kita juga sih, jadi tantangan kita juga. Mungkin dari saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Iratna. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ajeng atas paparannya ya tentang biomedical engineering. Baik, saya persilahkan untuk sesi tanya jawab ya selanjutnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa ataupun dari Bapak Ibu dosen? Silakan. Boleh Ya, Pak saya Bu juga. Ratna. Silakan Pak Judi. Oke, terima kasih atas sharingnya yang sangat menarik ya. Jadi membuka wawasan kita tentang prospek profesi di bidang informatika medis ya. Nah ini menarik. Seminggu yang lalu kami ikut semacam penjelasan ataupun pengenalan bahwa Universitas Trisakti akan membuka rumah sakit akademik ya. Itu insya Allah di daerah Nagrak, di kampus Nagrak sana di di Cibubur sana tuh. Nah, mungkin pertanyaannya ya, kalau memang supaya bisa maju, kira-kira fasilitas informatika medik seperti apa yang sebaiknya dilengkapi atau disediakan, difasilitasi di dalam rumah sakit tersebut. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Judi pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab maupun nanti ada sesi post test, gitu saya menyediakan ada door prize nanti untuk pertanyaan yang terbaik, dan juga nanti post test untuk teman-teman yang bisa ikut kuis dengan jawaban terbaik dan tercepat nanti akan ada door prize. Oke, untuk tadi pertanyaannya Pak Judi, tentu saya berharap teknologi telemedicine yang pertama diterapkan di dalam rumah sakit pendidikan. Karena dengan teknologi telemedicine itu masa depan ya, teknologi masa depan, sehingga nanti pandemi misalkan berulang pun gitu kita sudah siap gitu. Kita sudah siap tidak membebani rumah sakit dengan banyaknya pasien yang bertumpuk gitu ya di ICU dan emergency gitu. Dengan menerapkan telemedicine yang sudah mumpuni gitu, kita bisa membagi beban rumah sakit pada pasien-pasien yang tidak membutuhkan emergensi itu butuh dilayani dengan telemedicine saja cukup, dan jadi branding buat rumah sakit pendidikan Trisakti ini telemedicine-nya itu yang pertama dan yang paling baik gitu, dengan teknologi yang bisa dibilang 3 dimensi atau layar penuh gitu. Saya bisa kasih lihat sih Pak, ada salah satu implementasi masih di slide saya yang bisa nanti Trisakti di rumah sakitnya diimplementasikan. Sebentar. Oke, share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya, sudah.
Jadi nanti tentu orang teknik ini perlu mendesain station telemedicine, nanti ditaruh di rumah sakit pendidikan, tapi ini khusus booth untuk telemedicine. Nah, ini pekerjaannya bidang teknik sih. Ada sensor gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Kalau dokter, farmasis, atau perawat, mereka hanya di mitra aja ya, jadi mereka hanya memang standby untuk konsultasi saja. Tapi yang menyiapkan roadmap ini adalah technical ya, pekerjaan teknis. Kalau di Indonesia atau di Jakarta ini udah ada nggak prototipe dari telemedicine yang sudah cukup baik? Mungkin yang di Kemenkes ya, dari Kemenkes mereka ada roadmap gitu penerapan telemedicine. Tapi itu juga saya lihat sih belum begitu baik ya. Karena masih ada berbagai permasalahan ya terkait tadi itu bandwidth, terus belum ada kesepakatan, legalitas, dan lain-lain. Jadi disiapkan dalam bentuk station-station aja atau poli-poli gitu. Seperti halnya poli Opjin atau poli THT. Tapi ini khusus untuk poli telemedicine. Dokter atau farmasis itu hanya sebagai mitra gitu, dia melayani konsultasi, tapi yang menyiapkan ini secara teknikal adalah bidang teknik. Nah, seperti ini salah satu output-nya itu bisa diterapkan di Rumah Sakit Trisakti. Jadi ini seperti cloud services ya? Cloud service. Gimana Pak Jody? Ya, seperti cloud service. Jadi Iya, dokternya di mana-mana, betul. fasilitatornya di mana, untuk masuk pasiennya juga di mana-mana. Dia hanya sedia semacam data center atau apalah gitu ya. Betul. Oke. Berarti ini bisa dikatakan adalah kolaborasi dari teknik gitu ya, teknik elektro, mungkin juga teknik mesin, Teknik kemudian informatika, informatika dan kedokteran gitu ya, Mbak ya. betul. Sangat Kedokteran bersinergi ya. betul. Kedokteran dia memang hanya menggunakannya aja, kita yang meng-create, kita yang mendesain. Dari rumpun teknik yang melakukan desain, dan nanti ada data visualisasinya juga dari kita.